Kapan nih Mas COVID-19 ini berhenti atau mungkin segera sirna di Indonesia dan bisa beraktivitas, bisa pulang kampung, bisa berdagang lagi? Virus corona ini memang mematikan, tetapi yang harus jadi kesadaran kita, virus ini juga punya kelemahannya. Apa? Kelemahannya takut sama sabun. Mall akan dibuka tanggal 5 Juni. Fiksi atau nyata, Mas? Jawabannya mirip sama Pak Anies ya. Mas Tommy mau jadi pejabat, milih jadi menteri atau dubes, Mas? Coba Saya sebetulnya mau jadi wartawan. Wong bejo itu yang paling utama, ya kan? Kaya tapi kemudian tidak ada manfaatnya untuk apa gitu. Ini titipan dari masyarakat bawah, kalangan ibu-ibu, Ya. kalangan orang perantau, kalangan pedagang kaki lima dan sebagainya. Kapan nih Mas COVID-19 ini berhenti atau mungkin segera sirna di Indonesia dan bisa beraktivitas, bisa pulang kampung, bisa berdagang lagi? Gimana Mas? Kita harus terima kenyataan WHO sudah menetapkan coronavirus may never go away. Jadi dia tidak pernah akan hilang. Sepanjang belum ditemukan vaksinnya, kita harus berkohabitasi. Harus terjemahan dalam bahasa Indonesianya adalah kita beradaptasi. Karena itu yang tadi saya katakan, langkah yang dilakukan pemerintah itu adalah bagaimana membangun masyarakat yang produktif tetapi aman dari COVID. Jadi produktivitas dan keamanan kesehatan itu dua hal yang harus berlaku bersamaan. Itulah yang disebut dengan kenormalan baru. Bahwa kita tidak bisa memilih itu atau ini, tetapi kita harus paralel. Apakah kemudian setelah ini kita bisa pergi, bisa mudik segala macam? Sekali lagi, kalau kemudian kita disiplin, ya, yang selalu dikatakan 4 sehat 5 sempurna, model era COVID, apa itu? Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, ya kan? Kemudian istirahat yang cukup, olahraga yang tercukup, jangan panik. 5, yang sehat adalah makan makanan bergizi. Jadi kalau 4 sehat 5 sempurna ini sudah menjadi habit dari kita, maka kita sebetulnya ya akan sama dengan kita sekarang menghadapi flu, ya. Kita bertiga di ruangan ini, saya flu, belum tentu Ferdi kemudian akan terpapar kalau kondisi badannya sehat. Kalau kemudian sampai terpapar, kemudian mulai meriang-meriang, apa yang dilakukan? Makan obat, tidur, ya kan, sama dengan seperti kita flu, makan yang banyak, 3 hari kemudian pasti akan sembuh. Nah, hal seperti ini yang harus menjadi kesadaran kita, bahwa COVID-19, virus corona ini memang mematikan. Tetapi yang harus jadi kesadaran kita, virus ini juga punya kelemahannya. Apa? Kelemahannya takut sama sabun. Karena itu sekali lagi, cuci tangan dengan air yang mengalir, ya kan, bekas cucian baju di rumah, jangan dibuang, ditampung, masukkan dalam spray untuk menyemprot pegangan-pegangan pagar di depan rumah itu. Kalau kita secara rutin melakukan itu, maka sebetulnya kita akan bisa mengurangi, apalagi kalau semua orang disiplin untuk menggunakan masker. Dengan menggunakan masker, maka 80% potensi untuk terjadi penularan itu bisa dikurangi. Jadi kalau kita disiplin, kita melaksanakan pola hidup sehat, ya, maka sebetulnya kita akan bisa terhindar. Nah, ke depan sekali lagi nanti cara bertransportasi akan berbeda. Pesawat misalnya satu tempat duduk di tengahnya tidak boleh dipakai. Jadi itu sesuatu yang harus kita sesuaikan. Bahkan di beberapa negara nanti naik pesawat seperti naik kereta ke beca, ya kan, ada screen-nya, ada tutupnya gitu. Jadi penyebaran itu yang coba kita hindari. Tetapi sekali lagi
kemampuan dan kewajiban kita untuk menjaga kesehatan diri sendiri itu menjadi paling penting untuk bisa kita berkohabitasi dengan COVID-19. Oke, The Blank Corners. Berarti kuncinya 4 sehat, 5 sempurna. Kayaknya udah pernah dengar tuh di order baru. Sekarang mungkin akan digalakkan lagi mungkin dengan sistem pola hidup yang berbeda. Oke, masih bersama Mas Tommy ya. Tapi sekarang adalah segmen Guyon Waton. Mas Tommy, Iya. saya akan tanya 2 pilihan jawaban. Mas Tommy boleh jawab salah satu, boleh tidak jawab kalau memang nggak bisa jawab. Ya, Setiap jawaban tolong dikasih alasan. ya, Oke. Pertanyaan pertama Mas Tommy. ya. Mall akan dibuka tanggal 5 Juni. Fiksi atau nyata, Mas? Fiksi. Alasannya, Mas? Karena memang belum ada rencana untuk melakukan pembukaan itu. Sekali lagi ada 5 tahapan tadi, itu belum masuk dalam tahapan yang akan dibuka. Sekali lagi kita baru sekarang 102 daerah, belum tempat-tempat yang lain. Nanti kita lihat daerah itu. Kenapa? Karena di mall itu tempat berkumpul orang banyak. Berkumpul orang banyak itu salah satu potensi penyebaran. Padahal upaya untuk mengurangi penyebaran itu adalah dengan jaga jarak. Jawabannya mirip sama Pak Anies ya. Yang kedua, Mas. PSBB atau new normal? Kalau saya sekarang PSBB. Karena sekali lagi kita belum lepas dari ancaman COVID-19, sehingga kemudian kita harus tetap berupaya untuk menerapkan disiplin diri dalam konteks PSBB. Jangan pergi keluar rumah kalau tidak perlu, jangan pergi ngumpul-ngumpul kalau tidak perlu, ya kan selalu jaga jarak, karena keselamatan kita jauh lebih penting, kesehatan kita jauh lebih penting daripada segala yang lain. Oke, mantap. Pertanyaan ketiga nih. Mas Tommy sebagai penulis dan juga seseorang ataupun yang penggemari traveling. Tutup buku atau stop traveling, Mas? Tutup buku lah, ya kan. Sekarang kita perlu menghemat dulu, ya kan. Anggaran kita terbatas, kita belum tahu COVID sampai kapan, sehingga kemudian kebutuhan yang paling penting itu harus kita dahulukan. Traveling bisa nanti-nanti saja. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mas. Nah ini lucu nih Mas Tommy. Mas Tommy mau jadi pejabat, milih jadi menteri atau dubes, Mas? Coba kita Saya sebetulnya mau jadi wartawan. Harus milih, Mas, ini, Mas. Ada. Ya sekarang saya udah dituju jadi dubes, jadi saya pilih dubes aja. Alhamdulillah, selamat buat Mas Tommy ya. Jadi dubes insya Allah, saudara-saudara. Pertanyaan terakhir, Mas. Ini terkait dengan pola hidup masyarakat di Indonesia, Mas. Memilih miskin tapi beruntung atau kaya tapi merugi, Mas? Miskin beruntung dong. Kalau wong bejo itu yang paling utama, ya kan. Kaya tapi kemudian tidak ada manfaatnya untuk apa gitu. Oke guys, itu tadi Guyon Waton sama Mas Tommy. Mudah-mudahan Guyon Waton ini hanya bercanda, tapi banyak sekali sebenarnya manfaat ataupun inspirasi yang bisa ambil dari Mas Surya Pratomo. Sekian guys, bincang sinau bareng dan Guyon Waton bareng Mas Tommy, Mas Surya Pratomo. Kita ketemu lagi. Jangan lupa tetap saksikan The Pelangkon TV. Belak-belakan, no kontroversi. Thank you.